gimana nih? Ada di beberapa poin tuh, jujur, pecah belah, tidak terpuji. Ya kalau nggak paham ya begitulah. Yang kalau umpamanya saya diminta bertanya kepada saya, mudah-mudahan bertanya pada orang yang tepat, gitu ya. Karena dulu 212 pasti yang dimaksud itu. Yang saya katakan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, Anies bukan produk 212 dan tidak ada hubungannya dengan 212. Oh kami yang buat kok 212 waktu itu dan belum pro Anies sama sekali. Anies nggak kita ajak, nggak kita undang, nggak kita tanya, nggak kita ngomongin, nggak kita apa-apain. Ada semua faktanya buktinya. 212 masih duduk sama Pak Tito kok waktu itu Kapolri. Pak Jokowi juga hadir semuanya. Ini apa-apaan salah kaprah. Cuma yang saya mau ngomong begini. Ini saya mau ngomong dari perspektif saya dulu banyak dan lama di dunia sales ya. Dalam sales itu ada distribution, namanya distribution horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu dia ke dalam untuk memperbanyak produk. Kalau horizontal dia lebih banyak tokonya gitu ya. Nah jadi begini dalam dunia sales. Kalau barang yang nggak laku harus nempel sama yang laku. Barangnya nggak laku nih siapa nih, Be? Misalnya gini, dulu saya menjual produk yang dulu yang maaf ya harus sebut namanya ya, biar publik paham, rate misalnya. Ini kan belum laku pada waktu itu, belum ngetop gitu. Harus nempel sama yang ngetop, baygon pada waktu itu. Jadi supaya keangkat gitu loh. Jadi kita tuh nggak akan pernah ngeladenin yang tapi urusan produk seperti rate ini. itu udah nggak ada lagi sekarang ya? Iya nggak ada lagi. Artinya gini, ya gara-gara nggak punya kekuatan untuk nempel sama yang kuat, akhirnya hilang lah. Padahal dalam dunia sales tuh begitu. Mau jualan ayam ya nempel ke yang ayam gitulah gitu, supaya dia bisa dikenal. Jadi maksudnya sekarang Ketua Umum PSI Giring mau numpang seperti yang ini Andi maksudnya. katakan, silahkan tafsirkan sendiri. Kan Andi modelnya begitu. Lagi pula, sebentar. Lagi pula, yang bilang sindir menyindir itu Anggi. Kami nggak merasa tersindir. Dan ini nggak tahu kali ya. Yang undang di JIS itu disangka Pak Gub kali ya. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu Jakpro ya. Oke. Pak Anies sendiri benerin. Pak Anies sendiri baru tahu bahwa ternyata ada di situ gitu loh. Emang Pak Anies pernah ladenin? Kagak. Nah, itu sebentar jauh nih. Uncomparable. Kita runut lagi nih ya, Be ya. Saya ingin menghadirkan kembali nih, diawali dengan ini agak mundur ke belakang nih, kita ajak penonton juga ya. Mulai dari monolognya Ketua Umum PSI waktu itu, bila dihadirkan kita lihat dulu bersama-sama yang berikut ini. Kenapa akhirnya publik menganggap ini akhirnya jawab saling saut menyaut ya. Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Ini kan jelas tuh disebut tuh tangan Anies Baswedan. Ya, yang gini-gini nih, kita nggak tanggepin. Tidak ditanggepin. Betul-betul sampah gitu loh. Karena nggak ditanggepin, Be, ada lagi kemudian. Nggak mungkin kita tanggepin yang begini. Nggak mungkin kita tunjukkan dengan karya saja. Jadi debat kusir. Sebentar, jadi tunggu nggak dulu. jelas Sebelum gitu selanjutkan saya ingin membangun ini biar konstruksinya jelas nih. Konstruksi runut kasusnya ya. Setelah ini kemudian muncul ada pidato pembohong di acara ulang tahun PSI. Kita lihat dulu sama. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Ya ini kan juga nggak merasa ya, tapi kan jelas dipecat. Kita pertama kita nggak pernah bahas ini. Yang kedua kita abaikan karena sejak awal dulu pada waktu menjadi rektor Paramadina di mana Giring di DO pada waktu itu karena memang nggak berprestasi dan nggak pernah masuk. Wajar kalau di DO itu beliau terpilih sebagai 100 intelektual dunia loh ya, dunia. Kemudian ketika menjelang menjadi menteri dan kemudian jadi menteri membuat Indonesia mengajar dan seterusnya. Jadi memang tetap moncer. Jadi dan memang dikira kita kepengen gitu 2024 gitu fokus gitu ngomongin 2024.
Pak Anies ini nggak pernah ngomongin begitu. Nah, jalankan saja semua dengan apa adanya. Mau jadi kek, mau nggak jadi kek, terserah. Biarkan takdir yang berjalan. Ini problemnya, menurut saya problemnya adalah ketika politik itu dilihat hanya sekedar sebuah strategi pemasaran, sebagai sebuah jualan. Tidak melihat politik itu sebagai satu pertarungan nilai, satu pertarungan substansi tentang apa yang paling penting bagi negara ini. Itu yang gagal dilihat. Jadi sebetulnya yang sedang dilakukan oleh PSI justru ingin mengembalikan politik itu ke fitrah. Sebentar ya, Andi ya. Politik itu harus dikembalikan ke fitrahnya yang mulia. Yaitu terkait dengan kepentingan orang banyak. Oke, sebelum dilanjutkan saya masih belum selesai nih. Sebentar boleh ya? Andi motong saya ya barusan. Nanti saya catat satu ya, utang satu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya buka dulu ya maskernya ini. Ini berikut ada lagi pernyataan dari Pak Gubernur Anies Baswedan yang juga beredar di media sosial. Kita lihat, kita dengarkan bersama. Negative thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa sih apa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Memang saya bahas lagi sedikit. Jadi memang kita nggak pernah gubris, nggak pernah mikirin gitu loh. Apalagi dengan kalimat Oktober akan ada yang tumbang. 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 Perasaan selesai masa jabatan deh. Beda ya tumbang dengan berakhirnya masa jabatan. Dan apabila seorang kandidat memandang itu dengan cara kata-kata yang tumbang, penuh dengan narasi kebencian gitu loh. Ini mau dibawa kemana bangsa ini? Sama dengan Pak Jokowi 2024 selesai, bukan tumbang. Beliau menyelesaikan masa jabatannya. Oktober juga. Jadi apa namanya, kalau yang tumbang itu kalimatnya tuh kalau berjuang, bertempur, lalu kalah tuh dibilang tumbang. Lu ini selesai masa jabatan kok. Beda definisinya lagi kekurang. Bagaimana kekurang apa ya, saya sebut disability thinking gitu kelihatannya gitu ya. Disability thinking, nanti ditanggapi disability thinking, jadi kok tumbang gitu loh. Oke, pemilihan diksinya kok tumbang gitu. Nanti kita lanjutkan gitu pilihan katanya gitu loh ya. Itu konsep dari mana ya, disability thinking itu nanti, saya belum pernah dengar itu. Nanti kita lanjutkan. Makanya banyak bergaul dengan saya. Oke, kita tahan dulu bapak-bapak, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi.